Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Anggi Setiawan, NPM 5021184 pada mata kuliah Telah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku guru dan juga buku siswa kelas rendah, RPP, silabus, dan juga keterampilan abad 21. Masuk pada pembahasan kita, yaitu buku guru pada kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Berikut bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Yang pertama buku panduan, yang kedua buku pegangan guru, yang ketiga buku modul. Bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa serta keahlian dan pengalaman guru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya yaitu buku siswa kelas rendah pada kurikulum 2013. Memiliki beberapa bentuk atau format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa. Berikut bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013. Yang pertama buku teks, yang kedua buku pelajaran tematik, yang ketiga buku cerita, yang keempat buku latihan. Selanjutnya bentuk buku siswa pada kurikulum merdeka kelas rendah. Yang pertama buku pelajaran tematik, yang kedua buku teks, yang ketiga buku cerita, dan keempat buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu silabus pada SD kelas rendah. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran yang berisi rincian materi, tujuan, metode, dan evaluasi yang akan diajarkan dalam suatu program atau kurikulum. Silabus biasanya digunakan oleh guru atau dosen sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran serta sebagai acuan bagi siswa atau mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, silabus di SD kelas rendah biasanya disusun dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan pengajar khusus dalam proses pembelajaran. Dalam silabus tersebut, guru harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dinilai. Kemudian RPP pada kelas rendah biasanya disusun berdasarkan silabus yang telah ditetapkan dan harus mencantum tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan penilaian. RPP juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas rendah yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif. RPP di kelas rendah harus memperhatikan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, seperti metode ceramah singkat, tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan pembelajaran bermain. Selain itu, RPP juga harus memperhatikan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran yang aktif, seperti menggambar, mewarnai, bermain peran, dan bernyanyi. RPP di kelas rendah juga harus mencantumkan evaluasi dan penilaian, baik secara formatif maupun sumatif, untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad 21 yang relevan sesuai dengan keterampilan yang ingin dikembangkan pada siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan digital, dan keterampilan kreativitas. Nah,
Metode yang digunakan guru dalam pembentukan keterampilan abad 21 yaitu yang pertama, pilih topik yang relevan. Yang kedua, rencanakan pembelajaran. Yang ketiga, buat proyek kolaboratif. Yang keempat, gunakan teknologi. Yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.